oleh guru kita dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Tasikmalaya. Kali ini akan disampaikan oleh Ibu Ustadzah Hajjah Dedeh Fatihatul Makiyah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sunda mah daun salam, daun sereh, ngajawab salam ngan teu kabeh. Kunaon Bu? Loyo. Tirisnya punya? Tiris. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi dhawil jiddi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya awwala lailatin min rajaba walam yamut qalbuhu idza mata al-quluba wa sabba al-khairati min fawqi ra'sihi wa kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Al-mukarramun, para alim ulama yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah, amin. Wabil khusus pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Huda 1777 yang saya hormati, ibu-ibu, ketua-ketua majelis taklim yang ada di wilayah Tangerang ini, atau ketua ormas-ormas wanita yang berkenan hadir, yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa rekan-rekan saya seperjuangan
pengurus-pengurus kewanitaan Hamidah dan FSMT dari wilayah Tangerang beserta para jamaahnya yang saya hormati, dan semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji kedat ilahi Rabbi, yang mana beliau telah mengisra mi'rajkan pimpinan kita, Rasul kita, Habibana wa Nabiyana, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada pimpinan kita Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, hingga pada kita semuanya selaku umat beliau. Bu, Ibu mau enggak disebut sebagai umat Kangjeng Nabi oleh Kangjeng Nabi di hadapan Allah? Mau enggak Bu? Bangga enggak kalau misalnya Kangjeng Nabi mengatakan bahwa kita itu umat Kangjeng Nabi di hadapan Allah? Bangga apa enggak? Bangga ya Bu, bangga? Contoh saja, kalau ibu punya suami, suami ibu membawa kita kemana-mana, ibu bangga enggak? Bangga, ternyata suami kita enggak gengsi bawa kita. Betul? Betul Bu? Betul. Apalagi kalau suami kita berani mengenalkan kita pada sahabatnya, mengenalkan kita pada atasannya, kayaknya kita itu sangat bangga dan bahagia. Apalagi nanti di akhirat kelak Kangjeng Nabi apabila beliau rela mengatakan kita selaku umatnya, pasti kita akan merasa bangga dan bahagia karena diakui sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bu, halo. Perempuan itu di mana-mana bibirnya dua, ada di atas, ada di, kalau yang di bawah suka repeh, kalau yang di atas suka cerewet. Wak wek wok cek Sunda mah. Terang wak wek wok Bu. Nah, loba ngobrol, seueur ngerumpi. Biarkan kita ngerumpi asal jangan di pengajian. Mau makan-makan boleh ya, seadanya. Mau minum air boleh, tapi jangan berbicara. Kenapa? Karena kalau sedang pengajian kita berbicara lagi, itu nilainya seperti ikan mujair hitam. Ya Bu? Ikan mujair hitam dikasih kolam yang gede, suka bikin kolam kecil lagi. Betul? Betul Bu? Nah, jair itu enggak ada harganya. Jair hitam. Kalau jair yang putih mah enggak apa-apa, enak ya Bu ya. Kalau jair hitam mah yang punya kolam juga suka dibuang, enggak dijual atau dikasih sama penonton gitu. Lumayan daripada enggak. Tapi walaupun mujair hitam, kalau dipakai peringatan Isra Mi'raj, kayaknya ikan itu akan berkah. Betul Bu? Betul Bu? Para ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa bertatap muka
bermuajahah di haflah mubarakah ini dengan berniat dari rumah kita masing-masing. Satu, berniat untuk silaturahmi. Saya pun dari Tasik jauh ke sini bersama tim saya dari FSMT, Forum Silaturahmi Majelis Taklim. Sengaja datang ke wilayah Tangerang untuk bersilaturahmi ke majelis taklim yang ada di sini. Bagaimana Bu, diterima apa enggak silaturahminya? Alhamdulillah, Ibu pun bisa silaturahmi dengan orang Tasik. Betul Bu? Silaturahmi itu seringkali kita mengabaikannya. Cukup saja setahun sekali kalau Idul Fitri, itu pun hanya sama saudara. Silaturahmi sama yang hidup disamakan dengan silaturahmi dengan orang yang meninggal cukup 1 kali 1 tahun. Tapi lewat pengajian majelis taklim kita bisa bersilaturahmi setiap minggu. Betul Bu? Makanya hadirkan dalam hati ibu-ibu, niat dalam hati, saya melangkahkan kaki dari rumah ke sini untuk bersilaturahmi. Semoga dengan silaturahmi ini Allah memberikan panjang usia, sehat walafiat, dan Allah memberikan panjang usia, sehat, dan memperbanyak rizki kita semuanya. Juga di samping silaturahmi, kita pun ingin mencari tolabul ilmi. Bu, nanti kalau di akhirat kelak kita itu akan melintas sirotol mustaqim. Apakah kita jatuh ke neraka atau kita lolos masuk ke sorga dengan melintasi sirotol mustaqim? Kalau lolos berarti sorga bagiannya, kalau jatuh berarti neraka bagiannya. Ibu maunya ke surga ke neraka? Benar. Ngajinya jangan ngomong kalau mau ke sorga. Ya. Bu, mau ke sorga ya? Rajin ke pengajian. Kata Kangjeng Nabi, man salaka torikon ilal ilmi salakallahu torikon ilal jannah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya dari rumah masing-masing ke tempat mencari ilmu, langkah-langkah tersebut akan menjadi penghapus dosa, dan langkah-langkah tersebut akan menjadi wasilah atau sebab kita semuanya nanti dilancarkan melintasi sirotol menuju surganya Allah. Mau enggak Bu? Mau enggak Ibu diampuni dosa? Tobat itu enggak gampang. Tobat itu harus menepati syarat tobat. Menepati syarat tobat itu enggak gampang. Rata-rata kalau kita istighfar enggak ingat sama dosanya, yang penting baca istighfar aja. Betul? Malah diingat-ingat pun lupa lagi dosanya. Betul? Kenapa? Kalau pada kebaikan kita suka ingat terus. Kalau pada dosa kita suka lupa. Ya, lupa lagi. Kemarin itu ngerumpi, ngomongin orang lain. Ketahuan. Kata yang diomonginnya, kemarin kamu ngerumpi ya sama si Anu. Ngomongin saya, gak tahu, saya lupa, saya gak pernah ngomongin kamu. 1 hari udah lupa. Tapi kalau kita melaksanakan, mengerjakan kebaikan, gak lupa-lupa 1 tahun pun. Betul? Ya,
Para ibu yang saya hormati, semoga dengan berangkatnya kita masing-masing dari rumah menjadi penghapus dosa, juga menjadi wasilah gampangnya melintasi sirotol mustaqim menuju surganya Allah. Sekarang kita bertemu, nanti kita bertemu di surga. Amin ya robbal alamin. Bu, ibu, sekarang bulan apa? Rojab. Alhamdulillah, kalau kita bertemu dengan bulan Rojab, suka kita sambut bersama. Tiap masjid mengadakan rojaban, tiap madrasah, bahkan tiap rumah mengadakan rojaban, peringatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal berapa hari lagi, Bu? 2 hari lagi ya? Apa 3 hari lagi? 3 hari lagi selesai bulan Rojab. Rugilah kalau kita tidak menghidupkan bulan Rojab. Kenapa kita suka rame-rame memperingati bulan Rojab? Karena pada bulan Rojab ada satu kejadian yang sangat istimewa. Yang sangat istimewa. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bu, kalau ayat diawali dengan kata subhana, pertanda isi ayat tersebut kejadian yang luar biasa, yang istimewa. Ibu tahu enggak ada berapa ayat yang diawali dengan kata subhana? Ada berapa? Neng santri ada berapa? Ada 1 ayat subhanalladzi asra bi abdihi. Kalau kata subhana banyak, tapi kalau yang diawali dengan subhana hanya 1, pertanda Isra Mi'raj itu kejadian yang sangat istimewa. Kalau kita melihat yang istimewa dan hati kitanya ingat pada Allah, apa yang kita katakan? Subhanallah. Betul, Bu? Ibu lihat orang itu naik beca, 1 beca penuh. Kayak saya kayaknya, atau lebih. Itu penuh. Sehingga sulit untuk bergerak, dan tukang beca pun sulit untuk menggerakkan becanya. Barang kelihatan oleh ibu, apa yang ibu katakan? Subhanallah. Lamun teu eling bedul ha. Ya, Bu? Ya kan? Bedul ha. Begitu pula misalkan ibu melihat seorang istri yang sangat cantik, yang sangat putih kemerah-merahan, pakai baju putih, sepatu putih, naik mobil putih, pakai kacamata hitam, cantiknya luar biasa, kelihatan oleh bapak-bapak atau suami ibu. Apa yang beliau katakan? Yang mereka katakan apa? Subhanallah, itu cewek cantik banget. Kalau dalam hatinya enggak ada Allah, mungkin yang dikatakan bukan subhanallah, tapi wow, keren. Cantiknya lebih cantik daripada istriku. Putihnya lebih putih daripada istriku. Wow, keren. Tapi kalau dalam hati kita ada Allah, kita sambat, kita ucapkan
Subhanallah. Betul Bu? Bu, Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingat pada firman Allah, Allah berfirman, faksusil qososo la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kisah-kisah para nabi. Setelah diceritakan, tafakuri. Karena nilai tafakur itu ganjarannya lebih utama tinimbang ibadah sunat 60 tahun. Bu, ibu pernah enggak? Kan umur kita belum nyampe ke 60 tahun ya? Belum. Nah, kita mentafakuri 1 jam saja. Itu ganjarannya lebih utama daripada ibadah sunat 60 tahun. Luar biasa enggak Bu? Makanya kata Allah, faksusil qososo la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kisah-kisah para nabi dan tapakuri. Setelah ditapakuri, jadikan cermin dalam kehidupan kita. Dulu mah kita juga suka sama dongeng, ya Bu? Bu, dulu waktu saya masih kecil, kalau menangis suka dikasih dongeng atau cerita sama ibu saya. Dikekepan itu apa? Nah, dikelonin, ya Bu. Diusap-usap kepalanya sambil bercerita. Nah, dulu ada seorang Rasul, dia itu bernama Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ceritanya begini. Anak kita merasakan kehangatan ibunya, betul? Merasakan kasih sayang seorang ibu, betul? Dan sekaligus anak kita mendapatkan ilmu dari cerita Nabi yang ibunya lontarkan. Makanya anak zaman dulu enggak seperti anak zaman sekarang. Dulu itu malu dengan kedua orang tua, betul? Enggak berani melawan kepada orang tua, apalagi membohongi kedua orang tua. Kenapa? Karena sangat terasa kehangatan kasih sayang seorang ibu setiap hari, walaupun hanya dengan mendekap dan dengan cerita. Betul Bu? Makanya kata Nabi, wanita itu adalah madrasah yang paling pertama. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pelajaran yang paling pertama. Anak-anak kita tahu Allah dari ibunya, tahu la ilaha illallah dari ibunya, tahu alif ba ta sa dari ibunya, tahu cerita para rasul pun dari ibunya. Betul Bu? Tapi pada saat ini itu sudah tidak ada. Kalau sekarang anak-anak nangis bere HP, langsung budak teh, Bu mah utub. Terang Bu utub. He budak balas leutik keneh. Cadel nyebut YouTube ogenan menta teh naon? Utub. Yah, anaknya jongjon ngoprek YouTube. Ibunya pun jongjon ngoprek HP. Kaganggu maeusan ge ngamuk. Betul? Jauh antara ibu dan anak. Bahkan anak tidak merasakan kehangatan kasih sayang seorang ibu. Yang dirasakan adalah kehangatan HP-nya.
yang semakin lama semakin hang karena panas. Betul? Makanya anak-anak zaman sekarang hanya mendapatkan didikan dari HP-nya, hanya mendapatkan didikan dari medsosnya, dari televisi, tanpa cerita-cerita manis yang lucu-lucu dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, banyak anak-anak yang melawan terhadap orang tuanya, betul? Banyak anak-anak yang membohongi kedua orang tuanya, betul? Banyak anak-anak yang rusak pikirannya karena terlalu memegang HP. Betul? Bukan hanya memegang. Sekarang kalau santri pegang HP, ngaji sampai jam 10, kapan? Memegang HP sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam. Akhirnya orang lain sudah bangun untuk bertahajud, santri yang tukang ngoprek HP bisa jadi nggak tahajud, subuh pun kesiangan di jamat takdim dengan duha, jamat akhir ya. Dengan duha. Betul Bu? Makanya pernah FSMT di pusat ya, Kewanitaan Hamidah di pusat, mengadakan satu seminar pendidikan anak atau mengurus anak harus seperti apa. Di antaranya harus banyak cerita, harus banyak mendongeng. Jadi lama-lama anak itu berpikir atas dongeng tersebut. Apalagi kalau dongengnya cerita-cerita para nabi. Gak apa-apalah, dongeng lucu, dongeng sakadang monyet dan sakadang kuya. Masih ingat Bu? Sakadang monyet yang sakadang pecang ya, yang lucu-lucu. Saya punya cucu namanya Ajura, masih kecil banget. Kalau saya pegang HP dia itu mau banget sama saya. Kalau saya tidak pegang HP nggak mau. Nggak mau kalau saya nggak pegang HP. Kalau saya pegang HP mendekat, Bu utub. Lalu saya ingat sama yang menyuruh kasih cerita anak itu. Saya mendongeng cerita sama cucu saya, diabaikan. 2 kali cerita lagi diabaikan. 3 kali, sedikit-sedikit sih dia itu kayak menerima tapi gengsi. Nah, lalu anak itu dibawa sama bundanya. Tak lama kemudian, seminggu setelah itu, Bunda, ke Ibu Yu mau apa? Dongeng. Jadi dia itu mau mendongeng. Datang ke Imani Nina, Bu ngeng. Bu dongeng biasa mama, lamun panggil jeung Nina teh utub. Ayeuna mah dongeng. Cek sim kuring teteh geus budak tong dibere HP deui, mending keneh dibere dongeng. Betul Bu? Dibere naon cenah Bu? Dongeng. Nah, saur Allah ge Pak Susil Kososo nya. Nah, para ibu anu sami-sami hadir, yuk kita bercerita tentang Isra Mi'raj. Lalu kita tafakuri dan kita bercontoh akan dongeng tersebut. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kalau dilihat dari redaksi Subhanalladzi asra bi'abdihi, ketika Kangjeng Nabi masih ada di permukaan bumi di Masjidil Haram, Allah mengatakan abdi, hamba biasa seperti kita. Tapi ketika Kangjeng Nabi sudah nyampe ke Sidratul Muntaha, lalu beliau berdua dengan Allah. Beliau adalah tamu kehormatan, beliau adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Kangjeng Nabi memberikan kehormatan
At-tahiyatu lillah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab akan penghormatan Kangjeng Nabi dengan kata Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Ketika Nabi di Sidratil Muntaha, kata-kata dari Allah bukan lagi hamba, bukan lagi abdun, tapi Allah mengatakan ayyuhan nabiyyu. Itu pertanda bahwa dengan adanya Isra Mi'raj merupakan pelantikan atas diangkatnya Kangjeng Nabi sebagai utusan Allah. Kangjeng Nabi pada waktu itu tidak lupa pada kita. Lalu Kangjeng Nabi mengatakan Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau kita soleh mungkin pada waktu itu tersampaikan pada Allah oleh Kangjeng Nabi. Dari situ ribuan malaikat, bahkan mungkin lebih dari 1000 malaikat bersaksi bahwa tidak ada lagi Tuhan selain Allah, dan Kangjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Malaikat mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kalimat-kalimat itu suka kita bacakan di akhir sholat kita. Betul? Betul, Bu? Nah, lalu dari mana Kangjeng Nabi diisrokan dan dimi'rajkan? Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Coba tapakuri oleh kita. Kenapa ya Allah mengadakan kejadian yang sangat istimewa? Dengan kejadian yang istimewa itu, Kangjeng Nabi diberangkatkan dari masjid ke masjid. Itu pertanda kita sebagai umat Islam harus kembali ke masjid, memakmurkan masjid, meramaikan masjid. Dari mulai bersih-bersihnya, membangunnya, atau kita menjadi mustami pengajian, atau kita menjadi jamaah berjamaah di masjid itu, orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, hatinya akan selalu nyantel ke masjid. Bu, malah kata Kangjeng Nabi, bahkan itu diperlihatkan ketika Isra Mi'raj. Siapa saja yang akan mendapatkan iuh-iuh Allah. Apa ya iuh-iuh? Yang akan mendapatkan teduhnya aras. Ya, siapa? Orang yang hatinya nyantel ke masjid. Nyantel ke masjid. Lamun ka kuping adan hayyalah sholah, teu engke-engke gura-giru ke masjid. Ya, kalau misalnya kita enggak ke masjid karena sakit, tapi hatena tetap nyantel ke masjid. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj ini kita akan memakmurkan masjid. Betul, Bu? Insya Allah. Keun atuh, Bu, da ibu-ibu mah enggak pernah berjamaah ke masjid, betul? Memang ibu-ibu mah sholatnya bagusan di mana? Di rumah saja. Tapi ibu punya suami enggak? Ibu punya anak laki-laki enggak? Kalau adan cepet ingetin, udah adan bapak segera ke masjid. Betul?
Kalau kata suami kita, ya besok aja mah, besok aja saya ke masjidnya. Bu, kira-kiranya kalau besok kita perintah lagi, Pak, cepatlah ke masjid. Kita itu orang yang beriman, kita itu orang yang bertakwa. Kalau mama itu bagusnya di rumah, tapi kalau bapak-bapak bagusnya di masjid. Iya mah, besok aja lagi, sekarang lagi males. 3 hari masih seperti itu, 4 hari masih seperti itu. Sekalian aja nanti mah kasihmu kena. Kenapa? Nih Pak, sholatnya pakai mukena aja ya. Ya, kenapa? Karena yang sholat di rumah itu cewek yang suka pakai mukena, bukan cowok. Betul? Betul Bu? Masjid di mana-mana dijieun, digaya-gaya. Ari nu ngesianana kosong. Sedih teu? Sedih teu Bu? Sedih. Ya. Makanya pertanda kita harus memakmurkan masjid. Kan kata Allah, orang yang bertakwa kepada Allah harus memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Teu kaci nyebutkeun iman ka Allah tapi tara nincak masjid. Nyebutkan takwa ke Allah tapi cadu sholat di mana? Di masjid. Naudzubillahi min dzalik. Kita simpulkan saja, ambil hikmahnya saja ya Bu ya. Yang kedua, Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkan itu satu jalan. Allah akan memberi kewajiban kepada Kangjeng Nabi dan umatnya dengan jalan istimewa, yakni sholat. Naon Bu? Sholat yang tadinya Allah wajibkan 50 waktu, tapi Nabi bertemu dengan nabi-nabi yang terdahulu, sehingga nabi-nabi yang terdahulu mengatakan, Muhammad, kamu tidak akan kuat, umat kamu tidak akan kuat untuk melaksanakan sholat yang 50 waktu. Terbayang gak Bu kalau kita diwajibkan sholat 50 waktu? Keburu apa enggak? Kayaknya enggak keburu ke pasar ya Bu ya. Enggak keburu ke sawah, enggak keburu bermain. Sholat terus 50 waktu. Betul? Yang akhirnya Kangjeng Nabi unjukkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diturunkanlah sholat menjadi 5 waktu. Masa iya sudah 5 waktu kita masih talangke sholat? Masa iya sudah jadi 5 waktu kita masih tidak mengutamakan sholat? Sok tapakuri oleh kita. Kenapa Allah mewajibkan sholat dengan jalan istimewa? Itu pertanda kita yang diwajibkannya harus mengistimewakan sholat. Ingat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar, yang menepati syarat dan rukunnya, itu akan menjaga diri dari fahsya dan munkar. Jelema nu beuki salat mah moal beuki doraka. Jalma nu tara salat bakal beuki doraka. Ibu tadi simkuring naros hoyong ka surga teu? Kira-kirana surga dia sian ku tukang doraka, ku tukang ibadah? Karena memang ke sorga bukan dengan amal kita, ke sorga itu dengan karunia Allah. Betul? Tapi tandanya orang diberikan karunia itu di dunianya diberikan taufik dan hidayah. Tandanya orang diberikan taufik dan hidayah, di dunianya dia resep ibadah.
Betul. Betul Bu? Ibu siap jadi ahli sholat? Ibu ingin enggak jadi ahli sholat? Neng santri mau enggak jadi ahli sholat? Mau jadi ahli sholat? Melaksanakan sholat itu enggak gampang semudah membalikan telapak tangan. Ya kalau santri udah biasa sholat ya, asalkan as-sholatu khairum minan naum, gawat hudang kan, tuluy sholat, betul. Tapi kalau yang bukan santri, ya silakan saja dipenten sama ibu. Anak-anak yang ada di rumah ketika mendengar adzan, apakah langsung bangun terus sholat atau malah ngambil simut? Bu, sedikit saya cerita tentang anak-anak santri. Barangkali dengan diceritakan ibu bisa membedakan seperti apa kegiatan santri dan seperti apa kegiatan anak-anak yang bukan santri. Kalau santri itu, kalau nggak salah, ini di saya, mungkin di sini juga sama, karena ini adalah sama-sama alumni Miftahul Huda. 2:30 sudah dibangunkan, lalu berwudu dengan antrian yang sangat panjang, betul Neng? Kadangkala sedang antri begini, nunggu antrian, betul. Itu cerita yang sangat istimewa buat para kiai ketika jadi santri, betul. Ece-ece inget kernunutan di harapan MCK. Subhanallah wa bihamdi. Tikobong geus dihudangkeun, datang ka WC kudu antri, terpaksa nundutan di harapan jamban. Numatak ada seseorang yang mengtiktokkan ya keberadaan santri seperti itu. Walaupun dengan antrian, tetap santri bangun 2:30 untuk mendapatkan tahajud, doa bersama, baca Quran dipimpin dengan kiainya. Sampai subuh tiba, sholat subuh berjamaah, ngadua babarengan jeung ajengan, maca Quran, beres wiridan, ngaji, betul Neng? Sampai jam 7. Jam 7 makan, makanannya juga apa adanya, betul. Mau makan harus antri, betul. Membutuhkan waktu yang sangat lama, betul. Tapi santri keburu untuk ngaji, keburu untuk sholat duha, keburu untuk sekolah, padahal semuanya harus dengan antrian. Jam 7:30 duha bersama, jam 8 sekolah sampai duhur. Duhur pun kita berjamaah, ngaji lagi sebentar baru istirahat. 2:30 kita sudah dibangunkan lagi, betul Neng? Untuk berjamaah sholat asar. Setelah sholat asar berjamaah baca Quran, wiridan, ngaduakeun indung bapakna supaya sehat, supaya loba rizki najang mekelan urangnya Neng. Betul? Ngaji lagi sampai jam 5. Sudah jam 5 keluar, makan dengan antriannya, tapi tetap indah walaupun makan seeblek bersama ya Neng ya. Masa corona pun kita misah dahar anger weh yang saeblek. Mungkin keberkahan ada dalam berjamaah itu, sehingga alhamdulillah walaupun santri makan sepiring bersepuluh, bukan sepiring berdua ya Neng, seeblek 10 orang. Kalau tidur bukan tatap muka lagi tapi ente peda. Tapi alhamdulillah santri di kami tidak ada yang kena dengan corona. Alhamdulillah, karena memang santri nggak kemana-mana, ada di pesantren, betul. Nah, udah asar, udah makan, maghrib ke masjid lagi berjamaah sampai jam berapa Bu? Sampai selesai ngaji lagi, sampai jam 8 sholat lagi, menghafal bersama sampai jam 10. Jam 10 masuk ke kobong,
kunci gerbang bismikallahumma ahya wa bismika amut. Iraha santri ngoprek HP, iraha santri momotoran, iraha santri bobogohan, mana keburu. Paling bobogohan santri mah keur ngaji sulam ngalungkeun kertasnya. Emu teh cece mener disebutna teh bunya. Nah, ngalungkeun kertas, kayak dialungkeun deui keun ditempokeun ku guruna eta budak keur ngaji palung alung kertas ya hayo. Lila-lila mah neng rek ngaji rek pager. Dicarekan teu pira kitu-kitu wae nya neng ya. Tengah rasakan guru teh emang tidak merasakan seperti itu merasakannya. Keneng, engke geus bisa ngaji ku Allah dibere nu kasep, anu pinter, ya, amin. Mudah-mudahan ya neng ya. Nah, bangun lagi setengah tilu seperti itu, mana sempat dia bermain. Bandingkan dengan anak kita yang ada di rumah, subuh jam sabaraha. Jam genep kakara hudang, boro-boro tahajud, betul Bu? Rek sakola sangu pangmawakeun ku indungna, ieu bajuna tah sapatuna, titah ngaji ka madrasah teu daek kunaon teu kaburu pan rek sakola. Aneh, ari santri segala dikerjakan oleh sendiri, tapi segala sesuatunya keburu. Kalau bukan santri semuanya oleh orang tua, tapi ngaji pun gak keburu. Betul? Lohor disuruh ke madrasah diniyah gak mau atau masih di jalan. Asar masih capek, maghrib ngapalkeun, isya sare. Iraha ngajina nu teu di pesantren. Betul Bu? Makanya Bu, jangan kita perhatikan cuma sekolah aja, tapi perhatikan itu dua kola. Pesantrennya perhatikan, sekolahnya perhatikan. Titipkan anak-anak kita, cucu-cucu kita ke pondok pesantren, biar menjadi anak yang soleh, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya, dan yang akan menjadi syafaat kelak di yaumul kiamah. Amin. Mau enggak Bu? Coba di Tangerang kalau meninggal, dari mulai meninggal sampai 100 hari habis berapa juta cek? 10 juta, 20 juta ya? Buat tahlilnya tuh 50-60 juta cukup ke Mekahnya. Coba Bu, kalau ibu punya anak santri solehah, mendoakan kedua orang tuanya dari mulai meninggal, dimandiin sama anaknya, dibawa ke kuburan sama anaknya, ditahlilin sama anaknya. Betul? Betul Bu? Jahat duit moal. Teu nitah batur ge aya anak nu ngaduakeun, anakna we sing loba. Ya. Bu. Nah, makanya Bu, kewajiban orang tua terhadap anak itu yang pertama, beri nama yang bagus ketika dilahirkan. Yang kedua, didik dengan ajaran agama. Kalau kita tidak bisa mendidiknya, serahkan ke pondok pesantren supaya anak kita bisa nyantren. Serahkan kepada kiai, Pak Kiai, saya menyerahkan anak saya nama Neng Siti Mutmainnah, pangdidikan, pangajarkan dengan didikan ajaran agama Islam. Kiai berkata, saya terima anak ibu untuk dididik. Betul? Dengan kata-kata ijab kabul seperti itu, tuntaslah kewajiban kedua orang tua terhadap Allah untuk mendidik anak-anaknya dengan ilmu agama. Bu, mau enggak nyantrenin anak? Mau enggak Bu? Mau, tapi kan biayanya mahal. Siapa bilang mahal? Bu, kita hitung yuk pakai matematika. Setuju Neng? Yuk kita hitung. Kalau kita kencing di WC umum, satu kali kencing berapa? 2.000. Santri kencing satu hari berapa kali? Minimal 5 kali ya.
Jumlahkan 5 kali 2.000 sama dengan 10.000. Neng suka mandi enggak? Kalau di zaman umum, di WC umum, kencing 2.000, mandi 5.000. Coba Neng sok mandi 2 kali 5.000, 10.000, jumlahkan jadi sabaraha? 20.000. Bu, ibu makan sepiring nasi, tambah oseng-oseng, tambah kerupuk, berapa di Tangerang? Minimal 10.000 ya. Bisa jadi 15.000. Di KFC sebesar ini 6.000 kan? Di Lajato sebesar ini 4.000 kan? Santri makannya semetung-metungnya. Betul? Kayak orang yang habis macul. Karena memang santri setiap hari macul. Maculnya di mana? Di kelas ngaji. Ya. Nah, sok Bu. Kalau 10.000 santri makan sehari 2 kali berarti 20. Jumlahkan jadi 40.000. Betul Bu? 40.000. Kalau ibu punya anak males disuruh ke madrasah, udah panggil ajengan saja privat. Kira-kiranya per bulan itu kiai dibayar apa enggak? Dibayarlah, kalau enggak terbuka ke era. Nyanita hanya dibayar dia nyebunya. Atau ayah-ayah jangan ongkos motor, jangan beli naon, bensin minimal 300.000. Itu paling cuma 6 kali pertemuan hari Sabtu dan hari Minggu. Berarti satu kali ngaji 50.000. Halo santri, sakali sabara sapoe sabara kali ngaji? 5 kali kan? Tas maghrib, tas isya, tas subuh, tas lohor, tas asar ngaji. Berarti kali 50.000 250.000. Jumlahkan jadi 300.000. Bu, anak ibu ngekos berapa satu bulan? Berapa Bu? Kalau di Bandung 600.000, kalau di Tasik 300.000. Kita ambil yang murah saja, 300.000. Itu teh tanpa air, tanpa listrik. Betul? Sok jumlahkan 10.000 berarti sapoe jeung nu tadi jumlahkan jadi 110.000. Heup jeung cai 120.000 kali 30 poe 3.600.000. Sabaraha Bu? 3.600.000 anu bakal balik ka budak kabeh ogenan. Betul? Di pesantren Miftahul Huda berapa? 360.000. Kalau yang sambil sekolah Miftahul Huda Al-Faqih 500.000. Kalau di sini berapa? 400.000 dengan sekolah. Iya. Di Aceh sabaraha? 470.000 dengan sekolah. Kayaknya kalau dihitung-hitung diskon 75% ya. Betul? Masih ada orang tua yang tidak mesantrenkan anaknya dengan beralasan mahal. Padahal dari dulu pesantren gratis. Cenah bayaran 400.000 eta mah jang dahar. Betul? Ce, aya kena hutangnya. Ajengan ngawuruk sok dibayar tara. Taranya ajengan ngahonor, ngawuruk tara disebut honorer. Tara disebut tukang ngahonor. Tapi ngawuruk we karena Allah. Laras Bu, jangan ada alasan teu masantrenkeun budak karena mahal. Eta geus didiskon 75%. Nya kewajiban orang tua tuntas, nya budak dibere dahar, dibere fasilitas. Dalamun di imah ge bakal leuwih ti sakitu. Can jang pulsa, can ongkos ka sakola, aya baso kudu ngabaso. Betul? Betul Bu? Belum tentu ada nilai plusnya dibandingkan dengan hidup di pesantren. Yuk mari kita pesantrenkan anak-anak kita, sekolahkan anak-anak kita. Di sini ada pesantren, ada sekolah di Miftahul Ulum ya. Ceeta Miftahul Ulum namanya ya. Hidayatul Ulum ya. Ada pesantrennya dan sekolahnya. Teh Cucu di mana Teh Cucu?
Lego Kuwatul Huda, hebat ya Kuwatul Huda. Alhamdulillah ada sekolah pesantrennya, itu masih di Tangerang. Kalau mau yang dekat-dekat saja, kita cari aja yang di Tangerang. Kalau mau yang jauh, yuk kita ke Miftahul Huda kan. Kalau mau sekolah, yuk ke Miftahul Huda Al-Paqih. Kalau mau tahfidul Quran, yuk ke Miftahul Huda Al-Makiyah. Miftahul Huda itu komplit. Mau ngaji apa ada, insya Allah. Awas ya Bu ya, ulah koret ka budak teh bisi dikoretan ku budak. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amin gitu Bu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, alhamdulillah kita bertemu dengan bulan Rajab, bahkan tinggal 3 hari lagi. Kalau saya inginnya bulan Rajab itu minimal 60 hari. Tapi harus pada siapa ya? Karena Allah sudah menetapkan bulan Rajab itu 30 hari, bahkan sekarang mah 28, kebanyakan 28 hari satu bulan itu kalau Hijriah. Ya, Bu. Allah menciptakan bulan dalam 1 tahun ada berapa bulan? 2. Coba sebutkan Hijriah. Jangan Masehi. Muharram, Jumadisani. Oh, kali waktunya. Robiul Awal, Robiul Sani, Jumadisani, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sabaraha? Cung sanu apa? Nanti dikasih door prize. Sok Neng, berdiri. Kalau Masehi enggak dipertanyakan, pasti tahu semuanya. Betul. Tapi kalau Hijriah rata-rata enggak pada tahu. Padahal bulan dari Allah 12 bulan namanya dengan bulan-bulan Hijriah. Sok di situ aja Neng, apa saja? Pastikan. Sok atuh Neng. Ya cepet Neng. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Ya, terima kasih. Cek kasih apa Cek? Nah itu buat minum di kobong. Dari 12 bulan itu yang dimuliakan adalah bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Rajab. Kenapa bulan Rajab dimuliakan? Karena ada yang istimewa, yakni Isra Mi'raj. Harus kita percaya dengan adanya Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu termasuk pada akidah yang wajib kita tekadkan, yakni akidah sam'iyat. Bu, ada berapa akidah yang harus kita tekadkan? Ada berapa? 1, 2, 3. Alhamdulillah, kalau santri pasti tahu ya. Kalau ibu-ibu ada yang tahu enggak? Karena ibu-ibu memang ke pengajian rajin, tapi baroho ari bubar poho. Masuk dari telinga yang kanan, keluar dari telinga yang. Adakah yang tahu pada saat ini, Cung? Bu, akidah yang wajib kita imankan ada berapa, Cung? Boleh santri nggak apa-apa. Ibu-ibu ada enggak?
Akidah yang wajib imankan ada berapa? Boleh santri yang baju hitam? Ngacung. Ada berapa? 1, 2, 3. Betul. Tuh Bu pinter jadi santri teh. Betul. Kabita Tegaduh Putra jadi santri. Neng gelis kita harus bangga menjadi karena santri itu san cahaya tri 3. Santri itu yang mempunyai 3 cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ihsan. Amin. Pastikan sok jangan ngaji baju bodas. Santrinya Ceteti iya, Ceteti ya. Alhamdulillah. Lumayan ya Neng, dijahit buat ngaji. Nah, para ibu yang saya hormati, pada bulan Rajab, dengan kemuliaan bulan Rajab, sehingga Kangjeng Nabi mengatakan siapa orang yang memuliakan menghidup malam dari bulan Rajab, 1 dia akan diberikan hidupnya hati. Jadi hatinya hidup, tidak mati, Bu. Kalau hati kita mati, maka segalanya akan mati. Gak mau sholat, gak mau beribadah, gak mau ke pengajian. Tapi kalau hati kita hidup, sekolah siap, ngaji siap, sholat siap, ibadah siap. Kalau hati kitanya gelap, di papatahan gak ngalawan. Tapi kalau hati kitanya terang benderang, serasa terarahkan hidup kita. Betul. Kata Kangjeng Nabi, Inna fil jasadi mudgotan. Dalam jasad kita itu ada getih kimpal. Ida soluhat soluhal jasadu kullu, wa ida pasada jasadu kullu. Kalau hatinya bagus, segala kelakuan kita akan bagus. Kalau hatinya kotor, gelap, jelek, mati, maka seluruh pekerjaan kita akan jelek. Makanya Bu, hati kita itu jangan dicampuri, dimasuki dengan makanan yang haram. Jangan dimasuki dengan makanan yang riba, tapi harus makanan yang halalan thayyiban. Hati kita itu jangan ada rasa iri, dengki, hasud, apalagi musyrik ke Allah Subhanahu wa taala. Betul? Bu, nyanyi yuk. Nyanyi yuk. Siapa nyanyi? Sok gerak nyanyi. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, pikiran jadi gemuruh. Seakan dikejar musuh, pada Allah kian jauh. Hei, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Betul nenek-nenek? Kalau hatinya bersih, pikiran pun akan Kalau pikirannya jernih, semua anggota badan kita akan melaksanakan yang baik-baik. Kalau menurut guru kita ya, dulu di pesantren ketika kita ngaji Majmu'atul Aqidah, Uwa nganadomkeun ngan ku Sunda Bu. Harta tata jeung wanita tong kabawa ku tujuan, mundina amal-amalan masih kabawa tujuan. Lian ridho nadat Allah, eta can jadi muhsinin, atuh wajib diikrarkeun na kabeh amal-amalan. La ilaha illallah, la maksuda
illallah dipidamal kalakuan malaridone. Lamun urang migawe sagala perkara yang menang ridona Allah bersih hate teh. Batur resepeun syukur, batur teresepeun kajen, batur keheuleun kajen. Yang penting kita mendapatkan mardotillah. Betul Bu? Di pesantren mengadakan pengajian pakai toa, gandeng kemana-mana, enggak pasti semuanya suka sama pesantren. Betul. Tapi enggak apa-apalah. Yang penting kita mendapatkan mardo yang akan memberikan ganjaran Allah, bukan orang-orang. Betul? Betul Bu? Betul. Alhamdulillah. Pada bulan Rajab Allah memberikan berkah. Makanya Bu, cuma 3 hari lagi. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ya, jadikan bulan Rajab ini kesempatan kita mendapatkan kesuksesan, mendapatkan mardotillah. Sambut bulan Rajab dengan memperbanyak doa. Makanya di mana-mana di pesantren suka kita sambut dengan doa. Allahumma wa sa'bana wa ballighna ramadana. Sarang Bu. Wa hasil ma qasidana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana waghfir lana dzunubana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah. Bu. Pada sholawat. Bu. Dalam bulan Rajab perbanyak sodakoh. Betul? Betul? Untuk mendapatkan mardotil. Nanti ya Neng dibarengi sama sholawat. Kita berikan spirit dulu. Ya. Manta sodako bisodakotin fi rojaba ibtigho awajhillah akramahullah yaumal qiyamah fil jannati pisawabi. Kalau kita bersedekah pada bulan Rajab, mengpeng sekarang masih bulan apa Bu? Rajab. Kalau kita bersedekah pada bulan Rajab karena Allah ingin mendapatkan mardotillah akramahullah ta'ala yaumal qiyamah bil jannati, Allah akan memuliakan kita nanti di sorga dengan nikmat-nikmat sorga yang tidak akan terbayang kelihatan oleh mata, yang tidak akan terdengar oleh telinga, yang tidak akan kita bayangkan oleh pikiran kita, karena besarnya kenikmatan dari Allah di surga, utamanya untuk orang-orang yang beriman, bertakwa, bersedekah pada bulan Rajab karena Allah. Bu, sambut lagi. Karena barokah itu tidak akan nyampe ke kita kalau kita tidak menyambutnya. Sambut dengan perbanyak sedekah, sambut dengan perbanyak sholawat. Nabi ketika Isra Mi'raj diperlihatkan oleh Allah satu sungai yang isinya air manis, lebih manis daripada madu, dingin, lebih dingin daripada es, wangi, lebih wangi daripada minyak kasturi. Lalu Rasul bertanya, "Ya Jibril, ini teh buat siapa?" Jibril menjawab,
liman sholla alaika fi rojaba, untuk orang yang rajin baca sholawat pada bulan Rojab. Bu, kita baca sholawat dulu yuk. Nah, kita baca sholawat, sekalian kita bersedekah untuk pembangunan pondok pesantren Miftahul Huda 1777, yang mana bisa kita kelihatan baru ada besi yang dikatakan ceker ayam, belum ada tihangnya. Semoga nanti kesini lagi asrama ini sudah menjadi asrama yang hebat. Dengan sodakoh jariahnya para ibu semuanya. Sodakoh jariah bukan orang lain yang membutuhkan, tapi kita sendiri yang akan membutuhkan. Sama dengan kita memberikan saham terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dikali lipatkan ganjarannya. Betul Bu? Yuk pengbulan Rojab kurang sodakoh bari solawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, mangga panitia mapai. Ya Rasul panitia mapai. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fatafat minhul buduru, misla husni ma ra'ayna qattu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta isiru wa ghali, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sahabat madrasah, sahabat bumi, salawatullah alaika, marhaban ya Rasulullah ala marhaban bika inna bika nus'ad, marhaban marhaban ya nur
Ustaz. Ya Allah Rabbi baghfirli bijahi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi ballighna bijahi ya Allah fi jiwari khaira maq'ad ya Allah Rasulatullahi tagsha asyrafat rusli Muhammad wa salamun mustamirun kulla ini yatajaddad tala'al badru alaina Kanjeng Nabi melihat pada kita. Semoga bacaan sholawat ini menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad alaina mada'alillahi da marhaban ya marhaban ya nural aini marhaban Jaddal Husaini marhaban 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 ya marhaban ya nural aini marhaban Jaddal Husaini marhaban marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Mangga calik deui. Mudah-mudahan Allah nyawer ka urang ku rahmat barokah magfirahna. Kita semuanya termasuk orang yang menjemput barokah. Kita pulang dari sini mendapatkan barokah. Bu, apa itu barokah? Barokah itu bukan barekah. Barokah itu baik. Kalau barokah jelek. Betul? Kayak saya ini barokah nih ya. Dulu waktu saya menikah cuma 50 kilo. Sekarang jadi 90 kilo. Jadi bekah 2 kali lipat. Betul? Gak apa-apa bekah juga, yang penting barokah jadi tetap enak. Bu, barokah itu terdiri dari berapa huruf? 4, 1, ba, 2, 3, 4. Awas, siap-siap door prize lagi. Barokah, ba-nya adalah birullah, kebaikan dari Allah. Sebagaimana hadis Rasul tadi, siapa orang yang menghidupkan malam dari bulan Ramadan, yang pertama akan dihidupkan hatinya, yang kedua akan diberikan kebaikan dari atas kepalanya, yang dinamakan birullah atau barokah. Yang ketiga, kaf, karomallah. Kalau kita diberikan birullah, diberikan barokah, maka kemuliaan dari Allah akan datang untuk kita. Haknya adalah hidayatullah. Semoga dengan peringatan Isra Mi'raj ini kita mendapatkan barokah,
birrullah, karramallah, rahmatullah, dan hidayatullah. Cung, siapa yang tahu? Cung, oke sini Neng. Jangan harewos-harewos, yang bisa saja sini. Barokah, ibu-ibu boleh. Nih hadiahnya. Nah kalau untuk ini boleh dari ibu-ibu Hawamida, karena hadiahnya pun tas Hawamida. Sok cenon teh cemul. Cemul. Ada gak? Barokah hurufnya ada berapa cemul? Ada 4. 1 ba. Itu ba artinya apa? Birullah. 2 ro. Ro itu rahmatullah. Nah 3 Kap. Kap itu Karamallah. Karamallah. 5 4 4 ha hidayatullah. Hidayatullah. Iya. Nah, door prize ini disponsori oleh FSMT. Untuk FSMT lagi. Alhamdulillah. Ibu mau ya berkah mau? Karena barokah itu birullah, rahmatullah, karomallah, dan hidayatullah. Untung ayeuna milu rojabannya bunya. Betul. Nah itu barokah dina bulan Rojab. Kalau Rojab ada berapa hurufnya Bu? Bu siap-siap Bu, ada door prize satu lagi nih. Nah ada 1 ro, 2 3 ba. Ro ya dulu ala rahmatillah. Bulan Rojab itu Allah menurunkan rahmat. Ro rahmatillah we atuh nu babarinya. Yang kedua jim ya dulu ala jirmil abdi. Kurang-kurang nama bulan Rojab datang telain hayang ibadah hayang dosa we nya bunya. Yang ketiga ba ya dulu ala birillah. Ya dulu ala birillah. Sebesar apapun dosa manusia, lebih besar birullahnya. Lebih besar birullahnya, rahmatillah. Makanya Rojab rahmatullah, ba birullah, di tengah-tengah jim jirmullah, dosanya hamba. Sebesar apapun dosa hamba akan diampuni dengan birullah dan rahmatillahnya. Akan dihampura. Dihampura itu apa? Diampuni ya, betul. Betul Bu? Betul. Makanya cek Sunda mah ulah sok kapalang. Naon ngaranna cenana? Ulah sok kapalang. Kapalang. Lah, nasi sudah menjadi bubur, tidak bisa dirobah lagi. Ulah kagok borontok. Kapalang belang. Lah aing kagok tukang dosa sakalian we doraka ulah. Tapi kalau kita melaksanakan kesalahan, satu cepat kesalahan itu ikuti dengan kebaikan. Karena kebaikan itu akan menghapus menutupi kejelekan tadi. Betul. Yang kedua, cepatlah minta ampunan pada Allah. Karena Allah sangat suka pada hambanya yang suka minta ampunan pada beliau dan minta tolong kepada Allah. Suka kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beribadah kepada, kita pun minta tolong kepada Allah. Betul Bu? Minta ampunan pun pada Allah. Itu cung ro jaba. Ada berapa hurufnya cung? Sok Bu tuh yang pakai kerudung pink, yang pakai masker pink Bu. Ya ibu itu. Ro jaba 1. Ro itu rahmatillah. 2. Jim itu jirmul abdi. 3. Babir Allah. Tuh ternyata kalau nggak Bandungan mah ibu-ibu juga pinter ya. Alhamdulillah. Nih ada door prize ini dipersembahkan oleh Ibu Kewanitaan Hamidah.
Mangga Bu, kapayun Bu. Ya makasih. Ya Bu, terakhir kita sambut keberkahan dalam bulan Rajab dengan memperbanyak doa. Karena ada 5 malam yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. 1 malam Jumat, 2 malam Idul Adha, 3 malam Idul Fitri, 4 malam Nisfu Sa'ban, 5 malam dari bulan dari bulan Rajab. Awal malam bulan Rajab. Betul Bu? Sok Bu, bulan Rajab teh seueur ngadua, seueur sholawat, insya Allah bakal dikabul ku Allah. Tapi ulah niat boga kahayang ngadua mah pedah diparentah ku Gusti Allah. Urang diakhiri kumaoskeun sholawat sakantenan ngadua. Eta. Iya cai Bu. Nya nembe teh kirang janten panitia meser deui leres cek. Ya, panitia meser deui cai. Nah, alhamdulillah. Daripada meser cai nu teu puguhnya Bu. Mudah-mudahan urang ieu lah we tubuhnya ke aya doa spesial dari suamiku tercinta. Amin. Urang mau sholawat bari ngadua. Bade Bu bade. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mana eta? Marhaban ya nurul aini, marhaban 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 ya dal husaini, marhaban 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 ya nurul aini, marhaban marhaban jadal husaini, marhaban marhaban abdi hoyong tepang ngadesan sejatumul serabadan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah marhaban ya nurul aini, marhaban 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 ya dal husaini, marhaban marhaban nun Gusti junjunan abdi Sidna Muhammad Habibi, pamugi salira nampi
sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaban iya sadaya jamaah ya Allah mugi Gusti ijabah ya Allah sing tiasa angkat jero ya Allah ka Mekah sareng Madinah ya Allah sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaban biyaumil akhir pamugi ya Allah abdi sing janten ngahiji ya Allah sareng ibu rama abdi ya Allah ngiring Gusti ka sawargi ya Allah sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaban biyaumil akhir pamugi ya Allah abdi sing janten ngahiji ya Allah sareng putra putri abdi ya Allah ngiring Gusti ka sawargi ya Allah sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya marhaban di yaumil akhir pamugi ya Allah abdi sing janten ngahiji ya Allah sareng guru-guru abdi ya Allah ngiring Gusti ka sawargi ya Allah sareng murid abdi ya Allah ngiring Gusti ka sawargi ya Allah amin Ibu hoyong ke Mekah hoyong ke Madinah Hayong amin amin nah, Ibu hoyong sasarengan di surga sareng Ibu Rama sareng guru sareng putra hoyong Bu hoyong hoyong itu mau ya mau kita bersama-sama dengan Kangjeng Nabi di sorga bersama kedua orang tua, putra putri, keluarga, guru, murid-murid bareng-bareng bersama Kangjeng Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang barusan kita pinta dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ini air yang ada di depan. Mari kita doakan bersama, dan yang akan memimpin doa untuk air yang kedua ini Kiai Haji Ahmad Syafi'i. Dipersilahkan. Tayyib